Justru disitulah menjadi ujian buat orang kaya yang berlimpah. Kamu kalau misalkan punya rezeki berlebih, kamu masih ingat orang lain nggak gitu. Nah, nikmat tadi itu sebagiannya itu perlu diingat adalah miliknya orang lain. Nah, tapi tahu nggak sih teman-teman, di Indonesia tuh supplier terbanyak di Indonesia tuh di daerah mana aja sih gitu terkait hewan-hewan kurban tadi gitu ya Mas Bro? Hai guys, dunia udah makin kacau nih dengan kondisi perang, tapi kita tetap harus bertahan hidup. Apa maksudnya? Nih, ada aplikasi dari Mapit, jadi aplikasi ini bisa menghubungkan kalian dengan aktivitas dan cerita di sekitar kalian. Kalian tinggal download aplikasi ini di App Store ataupun di Play Store, dan jangan lupa di aplikasi ini ada misi-misi yang bisa bikin kalian dapetin uang langsung untuk bisa beli makan, untuk bisa beli minum, dan untuk semuanya. Bukan karena kita butuh uang, karena kita butuh bertahan hidup. Oke, dulu sekarang. Jangan lupa. Mapit Apps ya. Selamat datang di Connected Talks episode 10. 10. Hari ini ketemu lagi kita sama Adi. Udah absen beberapa episode. Muncul lagi di episode 10. Tapi episode ini spesial ya harusnya ya. Karena kan kita 1 minggu lagi, maksudnya 1 minggu dari kita syuting sekarang gitu ya, itu akan merayakan Jadi besok sudah besok di ini kan kalau di hari Selasa, jadi besok. Betul. Jadi besok itu kita akan merayakan Idul Adha gitu. Nah, biasanya kalau misalkan Idul Adha itu identiknya sama apa Mas Bagus biasanya? Pastinya kita semua sama-sama berbagi ya. Jadi berbagi rezeki karena kan kita diberikan nikmat sama Yang Maha Kuasa gitu. Terus udah gitu yang rezekinya berlimpah, berkurban gitu kan. Bisa sapi, bisa kambing gitu ya. Nggak boleh ayam. Bisa sapi, bisa kerbau, bisa unta kalau misalkan ada gitu ya, bisa juga. Iya, tapi untanya di Indonesia kegerahan. enggak, kedinginan. Oke, jadi kita mau bahas, atau dari Mas Bagus ada yang mau disampaikan dulu nggak terkait esensi kurban atau misalkan berbagi? Ya, kita nih pakai baju muslim ya. Jadi kalau di Mepet tuh tiap hari Jumat kita pakai baju muslim. Enggak sebenarnya bebas gitu, tapi buat yang muslim pakai baju muslim karena kan pada Jumatan. Nah, jadi kurban itu sebetulnya mengacu kepada salah satu surat di Quran gitu ya untuk umat Islam, itu namanya Al-Kautsar gitu. Jadi di esensi dari surat itu tuh intinya adalah bahwa kita tuh diberikan nikmat gitu. Nah, seringkali kita tuh lupa sama nikmat yang diberikan sama Yang Maha Kuasa gitu. Contoh, bisa melihat gitu kan, bisa melihat muka Hadi, bisa mendengar gitu kan, bisa berbicara gitu. Minimal ada orang yang nggak bisa melihat, mendengar, berbicara. Mungkin kalau misalkan bisa semuanya, tapi ada juga yang nggak bisa jalan kaki gitu, apalagi lari gitu ya. Jadi terus mungkin bisa banyak hal yang akhirnya dari situ kita bisa mendapatkan nikmat gitu. Karena nikmat itu bukan cuma uang gitu ya, tapi bagaimana kita bisa bahagia hidup di dunia ini gitu. Nah, bisa tidur nyenyak juga itu nikmat ya Mas Bagus ya. Dan salah satu nikmat yang luar biasa itu adalah privilege sih kalau menurut aku ya. Jadi privilege ini adalah kalau misalkan kita tuh bisa memanfaatkan dari manapun kita berasal gitu. Jadi kan kita tuh ditakdirkan datang dari keluarga yang berbeda-beda. Jadi ada yang terlahir sebagai anak orang kaya, ada yang terlahir sebagai anak orang miskin gitu ya. Tapi yang pasti untuk merubah itu satu hal, yaitu ilmu gitu. Jadi Yang Maha Kuasa juga mention juga, kamu bisa merubah apapun, kamu bisa lompat setinggi mungkin, kamu bisa masuk ke dalam bumi sedalam mungkin, hanya dengan satu hal, yaitu ilmu gitu. Nah, dari ilmu itu akhirnya terciptalah manfaat. Manfaatnya adalah kita menjadi orang yang bermanfaat buat sekitar gitu. Nah, tentu aja itu berpengaruh juga pada rezeki gitu kan. Jadi kalau kita bermanfaat, artinya akan ada rezeki yang datang ke kita. Misalnya, wah, jago ngoding, wah, jago baca peta, atau misalkan jago ngitung matematika, jago gambar, jago apa. Nah, itu jadi manfaat. Akhirnya mendatangkanlah nikmat gitu. Nah, nikmat tadi itu sebagiannya itu perlu diingat adalah miliknya orang lain. Karena Tuhan juga menciptakan sistem, ada yang kaya, ada yang dia menjadi role-nya adalah orang yang kurang berkecukupan gitu. Justru disitulah menjadi ujian buat orang kaya yang berlimpah. Kamu kalau misalkan punya rezeki berlebih, kamu masih ingat orang lain nggak gitu. Harus berbagi. Wajib kalau di kita wajib gitu. Justru itu dia. Jadi ini adalah momen yang luar biasa di mana orang-orang diingatkan bahwa kamu tuh dikasih banyak nikmat gitu. Dan kamu harus gitu untuk berbagi itu, jadi wajib hukumnya gitu. Dan kalau ada orang yang mencemooh atau ada orang yang bilang ngapain gitu, berarti mereka masuk dalam golongan yang sesat gitu. Itu Di. Nah sekarang kita ngomongin data lah Di. Jadi itu sekilas
pencerahan lah buat teman-teman penonton setia Connected Talks Rapid lah gitu ya. Betul. Oke, jadi ini berkaitan sama bukan budaya tapi tadi ya konsep berbagi di agama Islam gitu ya. Kalau misalkan kita merayakan Idul Adha, tentunya kita harus berkurban. Nah, tapi pernah nggak sih teman-teman tuh kepikiran kita tuh berkurban berkurban tuh tadi kan kita udah mention juga bisa kurban sapi, bisa kurban kerbau, bisa kurban domba gitu ya, kambing gitu. Nah, tapi tahu nggak sih teman-teman di Indonesia tuh supplier terbanyak di Indonesia tuh di daerah mana aja sih gitu terkait hewan-hewan kurban tadi gitu ya Mas Bagus ya. Tapi sebelum ke situ kita coba baca data dulu ya. Ini kemarin aku coba riset juga gitu ya dari beberapa Udah direkam. Dari beberapa portal berita gitu ya, dan memang datanya itu bersumber dari instansi-instansi pemerintah juga gitu ya. Nah, ini salah satunya dari Basnas itu memperkirakan gitu ya, estimasi total economic value yang didistribusikan oleh Basnas sendiri itu nilainya itu 2,5 triliun. Wah, itu berapa kalinya MBG? 2 hari. 2 hari MBG. Ujungnya ke MBG lagi. 2,5 hari ya? 2,5 hari betul, karena 1 hari 1 triliun gitu kan. Nah di sini tuh total gitu ya, ini yang dikelola oleh Basnas itu total hewan yang didistribusikannya itu sampai 300.000 lebih sapi, kambing dan juga domba gitu ya. Nah di sini ini ada data yang cukup menarik nih teman-teman. Jadi ternyata year over year-nya itu distribusinya itu terkait pengiriman gitu ya, perkiriman hewan kurban ini tuh naik itu 70% dibandingkan tahun kemarin, which is dari 2025 ke 2026 itu kenaikannya 70%. Gitu. Jadi ya ini statement juga gitu ya dari instansi pemerintah itu, intinya national stock untuk hewan kurban ini tuh surplus dan secure Mas Bagus. Oke, mantap. Nanti kita coba bedah lagi nih Mas Bagus. Jadi aku kemarin iseng lah ya, coba buat peta gitu ya. Karena kan memang kalau Connected Talks itu kita harus baca data berdasarkan peta. Gitu. Baca data dan petakan gitu ya. Iya. Nah, ini berdasarkan riset juga gitu ya dari beberapa sumber. Ternyata ada 6 lokasi atau 6 wilayah yang memang jadi penyuplai sapi terbanyak. Gitu ya. Nah, di sini top 6-nya gitu ya memang masih didominasi oleh Jawa dan juga Nusa Tenggara gitu ya. Kalau misalkan lihat di peta itu masih di daerah sini aja gitu Mas Bagus. Jadi ada NTT di situ ya, lumbung sapi gitu. NTT. Terus ada Jawa Timur, populasi raksasa. NTT, kalau teman-teman yang nggak tahu NTT di mana, NTT itu di sini nih. Labuan Bajo itu Labuan Bajo, Jawa. Mau mere. Itu goyang Momere itu dari NTT. Kemudian yang kedua itu di Jawa Timur. Nah, sebenarnya kalau misalkan kamu lihat balik ke NTT deh. Jadi kalau di NTT ini sebetulnya kita tahu ya mereka kan masih area yang sifatnya alam banget gitu ya. Artinya sebenarnya di situ masih banyak wilayah atau lahan yang bisa digunakan untuk ternak sapi gitu. Coba kita ke Jawa Timur sekarang. Jawa Timur, oke. Nah, Jawa Timur tadi kan warna hijaunya nggak kelihatan banyak ya. Tapi kalau teman-teman lihat dari sini, Jawa Timur tuh banyak warna hijaunya di situ. Artinya banyak gunung yang di sekelilingnya ada banyak area hijau yang dipakai untuk ternak sapi gitu. Jadi no wonder kenapa Jawa Timur bisa kayak gitu. Oke, yang ketiga, ini Jawa Tengah. Nah, masih banyak hijaunya dia. Hijau masih banyak tuh sebelah kiri ya. Tuh. Coba. Terus ini ada Lampung juga keempat. Lampung tuh gede ya, nggak cuma di situ doang, tapi sampai ke belakang juga. Iya, kemudian ada Nusa Tenggara Barat. Jadi memang NTT ini jadi salah satu penyuplai sapi juga kan. Kita sering dengar kan di berita Mas, wah presiden beli sapi limusin gitu. Iya, betul. Nah, nanti kita coba bedah itu dari mana. Itu salah satunya dari daerah Nusa Tenggara lah, mau itu timur ataupun barat. Dan yang terakhir ternyata di Sulawesi juga ada Mas. Di Sulawesi ini, Sulawesi Selatan terutama itu yang jadi penyuplai sapi. Dan emang ini sih, aku kan pernah ke Makassar ya. Dan mereka tuh emang kerjaannya makan daging sapi. Oh iya. Kata orang Makassar, wajar kita di sini emosinya tinggi gitu. Tiap hari makan darah sapi. Tinggi berarti ya. Darah tinggi gitu karena daging orang Makassar ngomong kayak gitu. Gitu. Nah, ini kita udah tahu ya teman-teman. Jadi kalau misalkan nanya gitu, kan kalau misalkan di daerah Jawa Barat khususnya gitu ya, kita tuh terkenal kalau misalkan kambing atau domba tuh dari Garut gitu. Tapi ternyata nggak sebesar itu teman-teman. Tapi kalau misalkan kita bandingkan dari seluruh Indonesia, ternyata memang yang paling besar itu di 6 provinsi ini gitu Mas Bagus. Nah, dari data ini kita coba lihat persebarannya ya, jalur distribusinya kan tadi kalau misalkan kita baca based on data
nilai nilai economic value yang terbuat dari proses distribusi ini tuh hampir 2,5 triliun ya Mas Bagus ya. Nah kita coba cari tahu nih peta distribusinya seperti apa gitu. Nah ini kita ada dua metode moda lah ya, ada yang lewat jalur laut, ada yang melalui jalur darat. Gitu. Nah kita coba analisis yang dari jalur darat dulu. Nah gitu, Mas Bagus mau coba menjelaskan atau? Ya secara simpel kan yang kan ini kan supply and demand lah gitu supply ya. and demand dulu. Jadi demandnya datang dari Jakarta besar, karena di Jakarta nggak banyak wilayah buat ngomongin ternak sapi. Jawa Barat juga gitu, mungkin karena industrialisasi juga. Bali gitu ya, karena Bali mungkin kita tahu ya mereka sangat menjaga alamnya gitu ya. Jadi mungkin nggak bisa diindustrialisasi lah. Nah, akibatnya di sini ada beberapa wilayah gitu yang surplus sapi, yaitu Surabaya. Pertama tadi NTT, terus Surabaya, Makassar, baru NTB gitu ya. Nah, itu mensuplai ke beberapa wilayah tadi yang butuh pasokan daging, pasokan sapi kurban, betul. Betul. Nah, ini kalau misalkan kita lihat nih ya, ini dari Nusa Tenggara dulu ya. Ini Nusa Tenggara itu menyuplai ke daerah Jabodetabek. Jabodetabek, Jawa Barat sama Jawa Barat gitu. Nah, kalau misalkan dari Tapi bentar kayak ada yang salah di peta ini. Coba zoom out. Nah, kan kita tahu juga ya, Sumatera kan banyak orang Islamnya. Oke. Kok nggak ada ya? Nah, gini Mas Bagus. Jadi kan tadi kita coba analisis ya, top 6-nya gitu ya, yang menjadi penyuplai kurban terbanyak, gitu. Sapi terbanyak gitu. Tapi sebenarnya daerah-daerah lain juga tentunya ada juga distribusinya, produksi peternakannya banyak juga gitu, tapi memang nggak sebanyak di 6 daerah ini. Oke. Jadi kalau misalkan daerah Sumatera relatif sudah berdikari Mas Bagus. Gitu. Jadi pakai jalur darat ya. Iya, jadi pemasok utamanya itu di Sumatera Utara, Sumatera Utara itu produksinya 748.000 ekor sapi juga. Banyak juga sebenarnya Mas Bagus, tapi memang si Sumatera Utara ini menyuplai untuk Pulau Sumatera aja. Iya. Karena orang Sumatera kan banyak bikin rendang ya. Iya. Betul, ada rendang, ada dendeng batoko. Iya, itu. Ya banyak lah olahan-olahan daging sapi gitu. Nah, ini kalau misalkan di daerah Sumatera yang surplus itu ada di 5 daerah ini. Yang pertama itu tentunya ada di Sumatera Utara. Kemudian yang kedua itu ada di Lampung, dan ada Sumatera Barat, ada Jambi, dan juga ada Sumatera Selatan. Gitu. Memang relatif merata ya Mas Bagus ya. Jadi dari sini ya harusnya udah cukup lah kebutuhan dari hewan kurban di Pulau Sumatera ini udah tercukupi oleh surplus dari daerahnya sendiri. Cuman ya kalau tadi di Jawa gitu ya Mas Bagus, memang kan di sini cuma ada di Jawa Timur aja sama Jawa Tengah lah sedikit gitu ya. Sedangkan banyak juga daerah-daerah lain yang, dan kita juga tahu ya kalau penduduk Pulau Jawa itu yang paling padat Mas Bagus. Iya. Otomatis kebutuhannya juga besar banget gitu. Makanya perlu disuplai dari daerah-daerah atau pulau-pulau yang lain. Gitu. Jadi intinya kalau ada yang tidak terpetakan di situ, semua di serving dengan jalur darat gitu ya, termasuk juga di dalam Pulau Jawa gitu. Betul. Nah, terus tadi ngomongin tentang ini sapi limosin. Nah, itu tuh apa sih? Oke. Sapi limosin. Nah, ini sebagai informasi aja ya. Maksudnya kita juga bukan expert di bidang spesies sapi gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman bukan ahli peternakan. Bukan ahli istilahnya tuh peternakan tuh ya. Kan ada ahli serangga gitu kan. Oh. Lanjut. Kita bukan ahli di bidang ini. Jadi kalau ada ahli makanan gitu. Ya. Bukan ahli serangga, makanan gitu, apa ya? Oke, lanjut. Nah, jadi mungkin kalau misalkan ada yang kurang pas, teman-teman boleh koreksi lah untuk hari ini. Gitu. Ini sebagai sharing aja gitu ya. Nah, jadi ada 5 jenis sapi yang terkenal untuk hewan kurban yang Mas Bagus. Nah, yang pertama itu ada yang biasa kita temukan gitu ya, yang kecil, nggak gede, nggak kecil gitu ya. Yang biasanya 250 sampai 350 kg doang gitu beratnya. Ini namanya peranakan ongole jenisnya atau PO. Gitu. Nah, ini harganya juga ini nggak tahu ya, kalau misalkan ini tuh range-nya kira-kira lah ya. Range-nya segini gitu. Tapi kan kalau misalkan di masjid-masjid ya itu karena ada biaya distribusi juga Mas Bagus, makanya harganya udah mungkin segini. Tapi kemarin aku ngamatin juga ternyata lebih murah sapi daripada kambing. Ya. Oh iya? Iya, kambing itu bisa 4 jutaan, sapi itu 3 jutaan sekian. Nah, itu gara-gara tapi mesti nyari supaya jumlahnya memenuhi gitu. Iya. Nah, ini yang paling banyak gitu ya, yang paling banyak persebarannya itu ya sapi-sapi
peranakan Ongole ini gitu Iya, Mas, iya. yang kecil lah gitu. Kemudian selanjutnya ada sapi Madura gitu ya, itu kerbau Madura. Kan biasanya Madura tuh terkenal oleh Karapan karapan sapi. sapinya Betul, ya, betul. itu lombanya. Dan ini beratnya itu mungkin lebih berat dibanding yang sebelumnya gitu ya. Eh, dan relatif harganya mungkin harusnya sih lebih mahal dibandingkan yang peranakan Ongole yang biasa ya. Iya. Karena tadi ada biaya distribusinya Iya. yang dari Madura dan ke daerah-daerah yang lain. Kemudian yang ketiga itu ada jenis Bali yang beratnya itu di range 300 sampai 400 kg. Kemudian nah ini yang terkenal itu ada Limosin, dua, ya. ada limosin sama simental gitu. Oke. Nah, ini biasanya presiden-presiden atau menteri-menteri itu belinya tuh Iya, dua tipe iya. ini. Iya. Dan bahkan Limosinnya. mungkin banyak juga berita gitu ya. Ada beberapa sapi limosin atau simental yang beratnya itu sampai ton-tonan, yang dijualnya pun bahkan sampai miliaran gitu ya, Iya, ratusan juta iya. sampai miliaran. Itu ada juga yang kayak gitu. Hmm. Memang saking apa ya? Nggak tahu ya, ini karena perawatannya juga sulit mungkin ya Mas Bagus untuk limosin dan simental ini, dan Kayaknya menurut aku lebih karena genetik ya kayaknya ya. Ya. Genetik terus gitu sama mungkin environment-nya sesuai gitu. Ini intinya berat lah, gede-gede lah si sapinya. Iya. Gitu. Dan dia mungkin juga subscription gym gitu ya. Karena berotot ya biasanya ya sapi-sapinya Iya, gitu. iya. Gitu. Ini sebagai informasi aja buat teman-teman gitu ya. Kalau misalkan jenis-jenis sapi yang biasa dipakai untuk kurban itu banyak jenisnya. Iya. Gitu. Oke, ada lagi di? Nah, ini contoh aja gitu ya. Ini contoh bedanya manusia, gitu ya? manusia biasa itu kan tingginya mungkin 170 sentian gitu ya. Nah, yang tadi yang peranakan Ongole itu standar ya masih bisa Kecil sejajar lah ya ya, sama iya, manusia iya, gitu. Tapi iya. kalau untuk yang anomali, yang limosin, Gede nah ini banget. nih Mas Bagus nih. 1 ton ya? 1 ton, harganya 200 juta. 2 juta. Gitu. Oh gede banget ya. Ya, Nih iya. aku bingung cara menyembelihnya gimana, harus berapa orang ya? Kayaknya yang pasti harus tajam banget ya, goloknya gitu. Terus nggak tahu ya, tapi kan emang biasanya kita barengan gitu kan, pas lagi mau nyembelih kan. Jadi kan ada megangin kakinya gitu. Ya, dan biasanya kalau sapi-sapi limosin ini ya tadi dari Lombok, dari daerah Nusa Tenggara, Iya. gitu. Memang di sana cukup apa ya? Mungkin dari sisi lingkungan juga ya, alamnya itu mendukung ya untuk Iya. pertumbuhan sapi ini tuh. Sama secara genetiknya. Ini Secara biasanya kayak gini kayak mungkin ini juga turunan sih. Jadi awalnya besar terus turun ke bawah gitu. Iya, gitu sih. Itu mungkin teman-teman. Jadi di Connected Talks episode 10 ini memang yang pertama kita spesial, kita membahas terkait Idul Adha gitu ya. Dan kita coba visualisasikan atau misalkan sharing lah ke teman-teman, oh ternyata ada nih supplier-supplier di Indonesia ini yang memang top 6-nya gitu ya. Ini ada 6 daerah ini. Gitu. Dan kita bantu visualisasikan menggunakan peta. Oke. Gitu. Karena kan kalau misalkan kita baca berita gitu ya, oh iya Nusa Tenggara Timur ada supplier paling banyak gitu. Tapi bisa jadi nggak tahu tuh Nusa Tenggara Timur tuh Indonesia sebelah mana gitu ya. Kadang terus gitu enggak bentar. Nusa Tenggara NTT Nusa Tenggara Timur Indonesia sebelah kanan gitu ya. iya. NTB dipikirnya sebelah kiri, jangan-jangan sebelah kiri Sumatera. Karena barat. Iya ini ya mungkin ini kalau misalkan teman-teman mau akses web bisnisnya mungkin nanti bisa Bisa dicek di deploy. di website-nya Mapit lah ya. Nanti kita cantumin juga linknya di bawah. Oke. Mas Bagus. Mau masukin kemana emang? Ke lab. Iya. Oke, ya udah. Mungkin ya Boleh. Jadi bisa ekspor atau misalkan teman-teman kalau misalkan mau kontribusi juga gitu, data-datanya bisa Oke. hubungin Mapit lah. Siap. Deh, Gitu. mungkin ini kan kalau misalkan Idul Adha itu pasti ada banyak activity lah ya yang Kegiatan dilakukan ya, sama sibuk ya. community kita gitu. Nah, mungkin sekarang ada nggak sih kira-kira yang bakal di-activate dari apps gitu? Kayaknya kita coba cari tahu dari orangnya langsung aja. Oke, kali ya. boleh. Kawinan gitu. Kita panggil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, tadi Mas Bagus nanya nih, kira-kira kalau misalkan Idul Adha kan biasanya suka banyak kegiatan, kumpul-kumpul keluarga juga biasanya kan ya. Nah, untuk mendukung itu dari kita, dari Mapit, khususnya di Mapit Apps gitu ya, ada nggak aktivasi yang bisa diikutin oleh teman-teman? Oh, tentu saja ada nih ya Sobat Apa tuh? Mapit. Nah, jadi karena kita itu udah mendekati Hari Raya Idul Adha yang kemungkinan ini udah pasti akan jadi hari-hari yang banyak banget kegiatannya gitu ya. Entah di manapun, mau di daerah kantor, bahkan sampai di kampung halaman, itu semuanya pasti akan berhubungan dengan hal-hal yang berbau Idul Adha. Salah satunya adalah
Nyate. Iya gitu. Bakar Ada bandara. Oh, menyembeli hewan kurban. Ada yang menyembelih. Setelah itu nyate. Gitu. Betul. Nah, jadi aku berinisiasi untuk mengajak teman-teman atau khususnya sobat Mapit untuk bercerita tentang kegiatan-kegiatan menarik apa aja sih yang ada di lingkungan dari sobat Mapit sendiri. Misalnya kayak sobat Mapit ini paginya itu sholat Id di mana? Bisa dikasih tahu nih, entah kan kalau aku pribadi tuh suka kadang ikut di jalan raya atau misalnya di masjid apa kayak gitu, itu boleh tuh kayak post foto terus nanti diceritain kita hari ini sekeluarga sholat Id di sini kayak gitu. Terus mungkin teman-teman yang ikutan mudik di tahun ini gitu, alhamdulillah berkesempatan mudik, boleh tuh kayak misalnya aku dari Bandung pakai kereta, aku di gerbong segini, oh ternyata di gerbong segini aman ya, nggak macet, nggak sedek-sedekan. Kereta mah gak akan macet. Oh ya, mau nggak penuh gitu deh. Oh, jalannya. Gantri kayak gitu, atau mungkin Oke, pakai oke. travel. Aku travel di sini ya lewat jalan ke sini ini jalannya lancar, misalnya kayak gitu, itu boleh banget berbagi. Dan mungkin ada titik-titik, misalnya titik-titik penyembelihan sapi dan kerbau nih, daerah aku di sini biasanya suka banyak nih, kok kerbau ya, kambing. Misalnya. Kerbau juga bisa sebenarnya. Oke. Bisa ya? Kayak Bisa. gitu. Tapi jangan sampai ini ya, apa namanya, foto-foto yang apa? Yang gor-gornya jangan, Ya, itu sensor lah. Ya, betul. Ini yang benar-benar emang Story menarik aja. dan ya insightful juga, kayak misalnya menjelaskan tentang oke, lokasi ini emang biasanya tuh misalnya lapangan, terus suka ada acara-acara khusus, salah satunya adalah jadi tempat penyembelihan hewan kurban misalnya seperti itu, atau untuk lokasi-lokasi sholat Id kayak gitu, itu boleh banget untuk diceritakan di Mapit Apps, karena nggak cuman cerita aja nih, jadi bukan cuman dapat kayak engagement aja, enggak, jadi kita di sini juga akan ada berbagai hadiah menarik. Nah, menarik jadi tuh. jangan lupa untuk ikutan dan pantengin aja karena informasinya akan di-share via Mapit Apps. Kurang lebih seperti itu. Oke. Cara downloadnya di mana tuh? Oke, cara downloadnya gampang banget karena teman-teman pasti di sini udah ada handphone dong kan ya. Nah, itu tinggal download aja menyesuaikan dengan operation system teman-teman apa. Di Android ada, di Apple juga ada, jadi bisa langsung download aja Mapit Apps, atau mungkin klik aja linknya di mapit.co.id/apps apps. Nah, itu teman-teman udah bisa pilih tuh menyesuaikan dengan kondisi handphone teman-teman itu seperti apa. Kayak gitu. Oke. Terima kasih banyak Dewina. Semoga di Idul Adha ini jadi momen kumpul keluarga dan banyak sesi berbagi lah. Maksudnya apa ya? Amin. Semuanya tuh jadi bahagia lah gitu. Amin. Ya. Berbagi gitu sih. Udah doa itu doang. Iya itu dah. Oke, kalau gitu sampai ketemu di Community Talks Episode episode berikutnya. selanjutnya. Bye bye. Bye bye.